Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saski Kirana Nabila Putri dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam paragraf. Apa itu paragraf? Sederhananya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Apa saja sih unsur-unsur paragraf? Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak, unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur pembangun yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, kalimat penjelas atau pendukung. Seperti yang disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Unsur yang berikutnya adalah konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam suatu paragraf. Apa saja jenis-jenis paragraf? Perlu diketahui, ada banyak sekali jenis paragraf. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa saja tuh jenisnya? Yuk kita bahas lebih dulu jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Pertama yaitu paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Jenis yang berikutnya adalah eksposisi. Ketika kamu menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Memang, tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Intinya sih, paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Yang keempat adalah paragraf persuasi. Pernah nggak sih kamu merasa tergerak hatinya untuk berbuat atau membeli sesuatu? Misalnya, kamu membaca postingan tentang orang tua berusia 70-an tahun yang masih bekerja keras mendorong gerobak jualan untuk menghidupi dirinya. Postingan tersebut disertai juga dengan foto si kakek yang sedang mendorong gerobak. Sebuah cerita yang bisa menyentuh hatimu, bukan? Gak pakai lama, kamu ingin membantu nasib si kakek. Ya, itulah jenis paragraf berdasarkan tujuan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja sih jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utamanya. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf ini merupakan perpaduan antara deduktif dan indukatif. Kalimat utama pada paragraf campuran berbeda pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.